Baik, kita lanjutkan ke materi kita yang ketiga, yaitu mengenai statistik non-parametrik dan indeks. Sama seperti materi-materi yang sebelumnya, di sini saya hanya mengulas poin-poin penting saja. Jadi silakan untuk lebih detailnya membaca materi yang nanti saya ikut sertakan juga dalam pembahasan ini yang saya kirimkan di Google Drive. Silakan dibaca di sana. Baik, sebelum masuk ke statistik non-parametrik, kita akan membahas dulu mengenai skala data. Jadi skala data itu terdiri dari 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk skala nominal itu adalah skala data yang berbentuk kategori namun tidak memiliki tingkatan. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan itu skala nominal. Jadi tidak ada posisi yang lebih tinggi. Jadi laki-laki dan perempuan ya sama dia, tingkatannya sama, tidak ada yang lebih tinggi. Contoh yang kedua misalnya agama, misalnya Kristen, Islam, Konghucu, atau Buddha, Hindu. Jadi tidak ada tingkatan di sana, hanya kategori saja. Sedangkan kalau ordinal, dia adalah skala berbentuk kategori namun ada tingkatannya. Contohnya apa? Contoh seperti panjang, pendek, ada tingkatannya. Terus tinggi, rendah, lalu banyak, sedikit. Jadi ada tingkatannya di sana. Sedangkan kalau untuk interval, dia tidak lagi berbentuk kategori, namun sekali berbentuk interval. Misalnya nilai yang terletak antara 150 sampai 160, 170 sampai 180, dia jadi berbentuk interval. Sedangkan kalau skala rasio dia sudah berbentuk nilai absolut, seperti jadi angka. Jadi seperti kalau nilai rasio ini 145, 146, 147, jadi dia sudah berbentuk angka yang absolut. Jadi demikian ya teman-teman sekalian, bedanya skala data baik itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lanjut kita masuk ke perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Mungkin sebelum lebih jauh saya ulas di sini, saya ingatkan kembali materi di awal bahwa metode statistik pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Nah, statistik inferensia ini kemudian terbagi menjadi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa itu perbedaan dari statistik parametrik dan non-parametrik? Yang pertama, kalau statistik parametrik itu biasanya menggunakan skala data, interval, dan rasio. Sedangkan kalau statistik non-parametrik itu biasanya menggunakan skala data nominal dan ordinal. Apakah ini bagus seperti ini? Tidak, karena ada juga metode statistik non-parametrik yang menggunakan skala interval ataupun rasio. Namun, kebanyakan untuk statistik non-parametrik itu menggunakan skala nominal dan ordinal, sedangkan kalau parametrik menggunakan skala interval dan rasio. Lalu yang kedua, sampel yang digunakan untuk statistik non-parametrik itu besar, artinya N-nya atau sampelnya itu lebih dari 30. Sedangkan kalau statistik non-parametrik biasanya menggunakan sampel kecil, kurang dari 30. Nah, berdasarkan sampel ini, maka kebanyakan statistik parametrik itu merasumsikan menggunakan distribusi normal. Sedangkan kalau statistik non-parametrik, karena sampelnya kecil, maka dia biasanya tidak berasumsi atau tidak menggunakan asumsi distribusi normal, artinya tidak berdistribusi normal. Lalu perbedaan lainnya, untuk statistik parametrik itu biasanya memerlukan asumsi-asumsi. Sebagai contoh, kalau parametrik ini analisis regresi, dia membutuhkan asumsi seperti asumsi normalitas, asumsi non-autokorelasi, asumsi heteroskedastisitas, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau non-parametrik itu biasanya menggunakan sedikit asumsi, bahkan tidak menggunakan asumsi sama sekali. Itu kelebihan dari non-parametrik. Namun akibatnya apa? Akibatnya saat kondisinya sama, artinya sejumlah sampel sama dan lain sebagainya, maka statistik parametrik itu memiliki hasil yang lebih powerful dibandingkan statistik non-parametrik. Jadi saat kondisi yang sama, misalnya jumlah sampel yang sama dan seluruh asumsi dari parametrik itu terpenuhi, maka
hasil yang dihasilkan oleh uji parametrik itu lebih powerful dibandingkan uji non-parametrik. Dan biasanya kebanyakan orang-orang itu membedakan statistik parametrik dan parametrik itu dari distribusinya. Jadi biasanya kebanyakan orang bilang, oh kalau namanya parametrik distribusinya normal, kalau non-parametrik itu yang tidak berdistribusi normal. Jadi ini beda dari statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk uji-ujinya sendiri, untuk non-parametrik seperti ini tidak perlu dihafal, diingat saja. Jadi kalau misalnya nominal, biasanya menggunakan uji binomial, McNemal, Cochran, Chi-square. Ada juga uji Kolmogorov-Smirnov, Scientist, Friedman, Kruskal-Wallis, uji Walsh atau uji tanda dan lain sebagainya. Silakan saja dibaca-baca. Biasanya yang dimaksud di soal itu apakah uji sebutkan apa seperti ini contohnya. Dari uji-uji di bawah ini yang termasuk uji non parametrik adalah seperti itu. Lalu kita masuk ke indeks. Jadi indeks ini kalau menurut jenisnya ada indeks harga, indeks produksi, dan indeks nilai. Jadi kalau indeks harga yang poinnya itu meneliti tentang harga, yang indeks produksi poinnya menghitung mengenai nilai produksi, sedangkan indeks nilai yang menghitung nilai. Detailnya silakan baca di materi saja. Kemudian untuk cara penghitungannya ada indeks tidak tertimbang dan ada indeks tertimbang. Nanti di indeks tertimbang ini ada yang indeks yang sering digunakan seperti indeks Laspeyres dan lain sebagainya, itu silakan dibaca. Lalu manfaat indeks itu yang pertama mengukur besar kecilnya daya beli nilai mata uang, contohnya. Lalu mengukur tinggi rendahnya upah nyata, menghitung indeks biaya hidup, mengukur perbedaan antara variabel, mengukur perbandingan antar variabel. Nah, demikian mungkin materi yang untuk hari ini tidak terlalu banyak, namun untuk lebih detailnya silakan baca di materi yang nanti dikirimkan juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.